Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami dan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang mengendalikan, menguasai, dan mengatur hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita perlu memahami dengan tepat siapakah Tuhan Yesus. Ada orang yang mengatakan bahkan sampai saat ini bahwa Tuhan tidak pernah berkata bahwa Dia adalah Tuhan. Jelas sekali bahwa pernyataan itu salah dan tidak benar. Sebab di dalam ayat ini jelas dikatakan, "Akulah gembala yang baik." Di ayat 14 dikatakan lagi, "Akulah gembala yang baik." Kata "akulah gembala yang baik" itu menunjuk kepada dirinya yang adalah ego emi, yang artinya setara dengan Yahweh. Dia adalah Allah yang menyatakan diri, Allah yang berinkarnasi. Dialah anak Allah yang tunggal, Tuhan yang hidup dan yang memberikan kehidupan. Tuhan yang mencipta, memelihara, dan yang menebus umat pilihannya. Dan di sini ditegaskan dengan jelas bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Kalau kita merujuk dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dikatakan, "Tuhan adalah gembalaku. Dia sungguh-sungguh gembala yang baik." Mengapa kita meyakini dan sungguh-sungguh memiliki keutuhan di dalam mengerti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik? Yang pertama yang menjadi dasarnya adalah Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang mau berkorban untuk domba-dombanya. Gembala yang sungguh-sungguh nyata dan tidak ada lain selain Kristus, Tuhan kita, yang menyerahkan nyawanya menggantikan kita, mati di atas kayu salib,
menebus dosa kita, menggantikan kita, menjadikan kita milik kepunyaan Allah. Inilah bukti pertama mengapa kita yakin dengan utuh bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Yang kedua, Tuhan bukanlah upahan, bukan gembala upahan, tetapi Dia adalah pemilik domba-domba itu. Tuhan Yesus adalah pemilik domba-domba, bukan upahan, bukan gembala yang dibayar, diupah, digaji, diberikan dana, ongkos, biaya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tidak demikian. Karena Dia adalah pemilik domba-domba itu. Siapakah domba-domba itu? Bapak, Ibu, Saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dialah pemilik hidup kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia pemilik daripada seluruh keberadaan kita. Yang ketiga, jelas sekali bahwa Dia menjaga, memelihara, memberikan kepada kita rasa aman, rasa nyaman. Kalau gembala upahan, gembala yang dibayar, didanai, atau diberikan gaji, ketika ada serigala, ada orang-orang yang mencoba mengganggu domba-domba, dia akan lari, kabur, menyelamatkan diri. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan berjalan di depan kita, memelihara, menjaga kita, memberi perlindungan, keamanan, kenyamanan untuk kita, agar kita mengikut Dia dengan benar, dengan tepat. Dan kita tahu bahwa kita adalah domba-domba yang selalu dengar-dengaran suara Tuhan, mengiring Tuhan kemana Tuhan pimpin dan arahkan kita. Karena Dialah satu-satunya yang memprotek kita dari serigala-serigala yang memungkinkan kita celaka, memungkinkan kita sulit hidup, memungkinkan kita mengalami kesusahan, kebinasaan. Itulah yang terjadi di dunia ini. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang menopang kita. Yang berikutnya adalah Dia adalah gembala yang menuntun kita dengan suaranya, dengan firman-Nya. Dia bukan hanya menyerahkan nyawanya bagi kita, Dia bukan hanya pemilik hidup kita, Dia bukan hanya menjaga, menopang, memelihara hidup kita, tapi juga menuntun kita dengan suaranya. Suara kebenarannya, firman-Nya, yang diberitakannya, yang diajarkannya, yang diinspirasikannya, yang dinyatakannya kepada kita. Dengan firman itulah kita dituntun ke air yang tenang, air yang jernih, dan rumput yang hijau. Itulah gembala yang baik. Dan Dia adalah Tuhan yang menyatukan seluruh domba-domba yang ada. Domba yang dari tempat lain, domba yang dari lingkungan lain, tetapi domba-dombanya dikumpulkan, disatukan menjadi satu kawanan. Kawanan domba, domba milik kepunyaannya. Jadi domba-domba itu bisa berasal dari mana saja, bisa memiliki pengalaman, pengertian, pengetahuan apa saja, tetapi domba-domba itu disatukan, dipersatukan oleh Tuhan menjadi satu kawanan. Kawanan di mana hanya satu gembala, Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara berasal dari suku, bangsa, ras, tempat, berpendidikan, hidup sederhana, atau dicukupkan Tuhan, berdenominasi berbagai macam aliran gereja, tetapi disatukan oleh satu gembala, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan mengendaki setiap domba-dombanya bersatu dan menuju kepada apa yang dikehendaki Tuhan, dituntun, diarahkan dengan firman yang disampaikannya. Selain itu, Dia menyatakan kasih-Nya dan memberikan kasih-Nya, dan bahkan terakhir adalah memberikan hidup. Bapa mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi Bapa, Tuhan mengasihi kita. Di dalam kasih-Nya kita diberikan hidup.
Dan hidup itu tidak mungkin ada seorang pun yang mampu merampasnya, merebutnya dari tangannya. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27-28 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita sudahkah mengenal gembala kita yang baik? Masihkah kita ragu mengiring dan mengikut Tuhan? Dia memberikan nyawanya menggantikan hidup kita. Dia pemilik hidup kita. Dia yang memberikan perlindungan kepada kita. Dia yang menuntun kita dengan firman-Nya, dengan suaranya. Dia yang memberikan kepada kita kasih-Nya dan hidup-Nya. Jaminan bahwa tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tangan Tuhan, gembala yang baik. Lalu apa respon kita? Apa yang menjadi respon kita kalau kita adalah domba-dombanya? Yang pertama adalah selalu mengikut dan mendengar suara Tuhan setiap hari. Suara gembala. Yang kedua, miliki pengenalan akan gembala yang baik ini melalui perenungan firman, melalui tindakan dalam firman. Yang ketiga, hiduplah di dalam kesatuan dengan domba-domba yang lain, sekalipun berbeda, bersatu karena satu gembala. Dan yang terakhir adalah hiduplah penuh dengan kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan kita mengenal Tuhan adalah gembala yang baik, maka kita dengan sungguh-sungguh menerapkan hidup sebagai domba-domba yang diperkenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, bahwa hanya Engkaulah ya Tuhan, gembala yang baik. Karena Engkau telah menebus kami dengan nyawa-Mu, melindungi kami, menuntun kami, memberikan kepada kami firman dan kehidupan, dan bahkan cinta kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai saat ini. Ya Bapa, berkat-Mu atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami menjadi domba-domba yang taat kepada firman-Mu, mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, dan hidup di dalam kasih dengan sesama domba dan terhadap sesama manusia lain. Tuhan tolong kami, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.